Kejadian yang beberapa hari terakhir ini menghebohkan terkait dengan pemberian jabatan akademik profesor ataupun guru besar ke sebagian besar politisi ataupun orang-orang yang memang di dalam dosen itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Itu sebenarnya bukan merupakan suatu isu baru, tetapi sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Namun siapa-siapa saja sebenarnya yang terlibat ketika kita mengajukan ke jabatan akademik yang lebih prestisius, dalam hal ini adalah guru besar. Kita bahas dalam video kali ini, oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, kita bahas lebih dalam. Jadi Bapak Ibu, tentunya ini bukan merupakan suatu hal yang menggembirakan atau bukan suatu hal yang baru terkait dengan pemberian gelar ataupun jabatan akademik profesor ataupun guru besar yang belakangan ini terjadi di kalangan pendidikan Indonesia. Jadi kalau kita melihat jauh ke belakang, sebenarnya kejadian semacam ini itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak dari Orde Lama ya, itu sudah terjadi yang namanya pemberian jabatan akademik profesor ini yang tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar. Misalnya dengan adanya kedekatan-kedekatan dengan pihak tertentu yang bisa memuluskan dalam perjalanan karir kita untuk menjadi seorang guru besar. Namun ternyata ada pihak-pihak yang terkait yang terlibat di dalam proses kita dalam melakukan pengajuan jabatan akademik, dalam hal ini adalah ke guru besar. Tentunya hal yang semacam ini itu merusak citra akademisi ya, atau etika akademis yang terjadi saat ini. Kalau kita telusuri lebih mendalam, tentunya kejadian semacam ini itu bukan hanya terjadi pada jabatan akademik guru besar ataupun profesor, tetapi hal-hal kecurangan semacam ini itu juga terjadi di dalam asisten ahli, kemudian lektor, ataupun bahkan ke lektor kepala. Jadi ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru sebenarnya kalau kita menelusuri lebih dalam. Nah, seperti apa kok bisa terjadi kecurangan-kecurangan semacam ini? Jadi hal yang paling mudah atau kita bisa mendeteksi hal tersebut itu kenapa seringkali terjadi kecurangan etika akademisi di dalam dunia kampus ataupun di dalam lingkungan perdosenan itu adalah misalnya adanya keperluan-keperluan tertentu untuk akreditasi misalnya, ataupun untuk kebutuhan pembukaan jurusan baru, maka seringkali jabatan-jabatan akademik ini seringkali dimanipulasi. Ya, jadi misalnya ada kebutuhan untuk membuka jurusan baru, kemudian membutuhkan seorang profesor ataupun beberapa profesor ataupun dosen-dosen yang masih jabatan akademiknya itu masih asisten ahli ataupun yang lain, sehingga dimanipulasi ya, semacam itu. Begitupun juga kalau misalnya menjelang akreditasi, itu seringkali terjadi di dalam dunia akademisi. Kenapa demikian saya berbicara semacam ini? Karena saya pernah mendapatkan suatu laporan dari teman-teman, ya, contohnya misalnya begini, khusus untuk asisten ahli dan lektor, ya, itu kan dilakukan di kampus kan, ya, dilakukan di kampus. Terkecuali kalau untuk yang lektor kepala dan guru besar, maka itu dilakukan di pusat. Nah, ketika jabatan akademik asisten ahli maupun lektor kepala, lektor, ini dilakukan di kampus, maka tentunya ada yang melakukan penilaian di kampus tersebut. Nah, ini berdasarkan pernyataan salah satu dosen yang bercerita kepada saya bahwa ketika yang bersangkutan itu memberikan penilaian, ya, misalnya itu adalah penilaian minimal, tetapi kenyataan ketika di SK-nya keluar, itu bahkan di dalam penilaian itu tidak mencukupi untuk menjadi seorang asisten ahli maupun ke lektor. Yang banyak terjadi itu adalah ke lektor, gitu, ya. Jadi ketika misalnya seorang penilai ini menilai berkas yang bersangkutan dan kemudian itu tidak memenuhi jumlah kumnya, maka ini seringkali terjadi manipulasi, ya.
entah itu ketika penjaringan atau ketika filter di Departemen Sumber Daya Manusianya. Yang jelas pengakuan dari salah satu dosen yang bercerita kepada saya itu yang terjadi di kampusnya adalah dia tidak pernah memberikan penilaian sesuai dengan apa yang ada di SK tersebut, yang pada akhirnya misalnya jumlahnya kemudian mencukupi untuk syarat ke lektor ataupun asisten ahli. Nah, terkait dengan siapa saja yang terlibat di dalam pengajuan jabatan guru besar, akademik guru besar, yaitu yang pertama itu adalah yang bersangkutan dulu, jadi diri pribadinya dulu. Semestinya seorang guru besar atau seorang dosen yang ingin mengajukan ke guru besar itu harus bisa menilai kapasitasnya sendiri, kemampuannya sendiri sebelum dia mengajukan ke guru besar. Kenapa demikian? Karena kehidupan setelah menjadi guru besar itu setidaknya kita harus bisa memberikan panutan, contoh yang baik terhadap junior-junior kita tatkala kita sudah menjadi guru besar. Tetapi kalau kita tidak bisa menilai kemampuan diri kita ataupun kapasitas kita, kualitas kita, hanya gara-gara misalnya keegoisan kita harus menuruti suatu lembaga misalnya, ataupun karena kita dikorbankan untuk menjadi seorang guru besar sehingga memudahkan kita atau memudahkan kampus tersebut untuk misalnya akreditasi ke depannya, terutama akreditasi institusi ataupun jurusan, kemudian untuk membuka jurusan-jurusan yang baru. Pada akhirnya, mungkin yang bersangkutan itu termakan oleh omongan-omongan misalnya dari pihak-pihak yang lain, yang kemudian dia memutuskan untuk bersedia menjadi guru besar meskipun dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi saran saya adalah kembali lagi kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita bisa menilai atau sejauh mana kita memiliki kapasitas untuk bisa menjadi seorang guru besar. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah proses penilaian atau filtrasi di fakultas masing-masing. Jadi nanti berkas-berkas kita itu akan dinilai oleh senat fakultas, ya, teman-teman dosen sejawat yang menilai, ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan misalnya, maka kita akan biasanya diberikan saran oleh teman-teman. Apalagi kalau misalnya di jurusan tersebut juga adalah ada seorang profesor, ya, atau bahkan yang doktor. Nah, ketika misalnya filter yang di fakultas ini tidak dipatuhi, maka apa yang terjadi akan dilakukan manipulasi, ya, di sini. Jadi misalnya karyanya yang tidak memenuhi atau jumlah yang tidak memenuhi dibuat biar memenuhi, ya. Tetapi seringkali ini terjadi, jarang sekali terjadi di kalangan fakultas. Yang menjadi banyak terjadi itu adalah di senat universitas dan di bagian Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, jadi di sini ada keterlibatan-keterlibatan, ya, keterlibatan-keterlibatan yang terutama di senat universitas maupun pihak kampusnya sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya senat fakultas, ya, atau senat universitas itu tidak memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk menjadi seorang guru besar, namun pihak universitas itu adalah memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan, maka pihak senat tidak bisa melakukan apa-apa, ya, baik itu senat fakultas maupun senat universitas. Jadi kalau sebuah universitas itu sudah memberikan rekomendasi, berarti itu sudah ada kong kali kong, ya, antara mungkin universitas dengan pihak-pihak tertentu. Ya, kalau kita berbicara misalnya pada PTS, ya, berkas tersebut akan melalui LL Dikti, ya, kemudian mungkin LL Dikti dia sudah punya koneksi tertentu dengan pihak universitasnya, kemudian LL Dikti akan meneruskan ke pusat, dalam hal ini Dikti, dan kemudian Dikti itu adalah sudah memberikan tugas kepada asesor-asesor yang sudah memang dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Kemendikbud, gitu. Jadi kalau kita berbicara dengan keterlibatan, ya, saya urutkan ulang mulai dari dosen yang bersangkutan, kemudian fakultas, kemudian senat universitas, ya. Kalau ketiga filter ini meskipun tidak memberikan rekomendasi, tetapi kalau universitasnya memberikan rekomendasi, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kemudian universitasnya
Mungkin kalau misalnya yang PTN langsung ke pusat ya, ke Dikti, sedangkan kalau yang PTS ya harus melalui filter dulu di LL Diktinya. Ya, kemudian setelah itu baru diteruskan ke pusat. Jadi setelah itu ada asesor-asesor yang akan menilai ya berkas-berkas dosen yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dilalui dengan cara-cara yang tidak benar, ya meskipun di bagian fakultas maupun universitas, dalam hal ini adalah senat universitas, sudah tidak merekomendasikan hal tersebut, maka yang bersangkutan semestinya harus berbesar hati untuk menolak pengajuan ke guru besar. Tetapi karena mungkin egonya juga yang bersangkutan itu, ada dosen yang bersangkutan itu tinggi ya, apalagi diimbangi dengan sombongnya ketika dia menjadi nanti, dia sudah berpikir bahwa oh ketika saya punya menjadi seorang guru besar itu saya akan lebih banyak dihormati. No. Kalau semua dosen-dosen di universitas tersebut tahu bahwa saudara mendapatkan jabatan akademik profesor itu dengan cara-cara tidak benar, yang Anda adalah malah Anda akan dikucilkan, mungkin pula akan dibully. Jadi saya sering kali kalau misalnya dinasehatin ya, kalau misalnya ketemu sama orang yang semacam ini, kemudian diberikan saran ataupun menasehati saya mungkin akan menjawab balik bahwa mending nasehatin diri dulu sendiri gitu daripada menasihatin orang ya. Apalagi kalau saudara mendapatkan gelar profesornya dengan cara-cara tidak benar ya. Itu ya. Jadi ada beberapa keterlibatan yang terjadi di dalam proses penjaringan untuk menuju ke guru besar. Bapak Ibu bisa menilai sendiri siapa yang bersalah di sini, tetapi kalau saya lebih menilainya yang bersalah adalah dosen yang bersangkutan tersebut gitu ya. Orang yang akan menjadi guru besarnya semestinya dia harus tahu diri, sadar diri, bisa mengetahui kapasitas, kualitas dari dirinya sendiri. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing pengalaman ilmu buat teman-teman dosen. Saya di sini hanya cuma sharing-sharing ilmu ya. Kalau ada komentar yang ada dari teman-teman, kita bisa diskusi melalui kolom komentar ataupun Instagram saya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar membuat artikel ilmiah dengan melalui artificial intelligence, Bapak Ibu bisa DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan memberikan tips dan cara bagaimana kita menulis artikel ilmiah yang baik melalui artificial intelligence. Ingat ya, ini bukan yang namanya joki, bukan. Tapi saya hanya cuma memberikan masukan, semestinya menulisnya seperti ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.